Iya, terima kasih. Kalau saya lihat ini suatu hal yang positif begitu. Hal yang positif di mana dengan adanya kegiatan ini, betul industri geospasial yang sempat boleh dikatakan vakum lah begitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini sudah mulai bergeliat dan melihat suatu hal yang sangat prospek cerah begitu. Nah, tetapi kita lihat ya bahwa sebetulnya kegiatan ILAPS ya, kalau di pembuatan peta skala besar itu sebetulnya ini sudah apa ya, sudah ditunggu-tunggu lah begitu ya, sudah ditunggu-tunggu oleh pengguna dan juga oleh industri begitu. Ya, kita tahu bahwa peta skala besar di Indonesia ini saat ini itu baru 3% dari seluruh wilayah Indonesia, di mana kita akan membutuhkan peta skala besar ini. Salah satunya itu adalah untuk rencana detail tata ruang. Nah, rencana detail tata ruang ini tuh sangat dibutuhkan untuk arus investasi. Nah ini, jadi kalau tidak ada rencana detail tata ruang, investasi itu tidak akan masuk ke Indonesia. Nah ini masalahnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada investasi, nah terus terang Indonesia pasti akan, khususnya pemerintah begitu ya, tidak akan mendapatkan investasi yang banyak lah. Nah, oleh karena itu kegiatan ILAPS dan salah satunya itu map production, pemetaan skala besar untuk seluruh wilayah Indonesia, ini betul-betul dinanti-nanti dan betul-betul diharapkan ya oleh semua pihak, termasuk salah satunya oleh industri geospasial yang ada di Indonesia begitu. Jadi kalau pendapat saya dari sisi praktis jelas ini akan sangat bermanfaat begitu ya. Apakah itu dari sisi pemerintah? Saya pun yakin dari sisi added value-nya nanti begitu ya, akan ada manfaat-manfaat yang lain begitu. Nah, dari sisi akademisi saya sangat senang karena lulusan-lulusan teknik geodesi geomatika khususnya yang ada di FTSP ITENAS Bandung ini akan terserap begitu, akan terserap. ILAPS belum dimulai aja saya melihat peminat ke geodesi sekarang sudah mulai meningkat begitu. Jadi belum apa-apa efeknya sudah ada lah begitu. Apalagi nanti berjalan kurang lebih 3-4 tahun mungkin kegiatan ini, dan juga setelah itu saya yakin akan terus berjalan dan mendapatkan manfaat dan added value yang lainnya begitu. Nah, ini kita melihat dulu khususnya untuk yang sisi ILAPS ini begitu ya. Saya melihatnya pemerintah dalam hal ini itu cukup hati-hati lah begitu ya. Cukup hati-hati memilih teknologi gitu ya, dan juga memilih metode untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan kegiatan ini begitu ya. Tentunya metodenya itu atau teknologinya itu yang cepat, yang murah, tetapi yang efektif gitu ya. Dari sisi ketelitian juga terpenuhi begitu ya. Jadi dari ketiga atau 4 unsur ini itu mana yang betul-betul paling maksimal lah begitu ya. Belum yang paling maksimal. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya melihat pemerintah sudah menentukan gitu ya, dan saya yakin ini mendapat masukan-masukan dari akademisi juga bahwa kita menggunakan teknologi penginderaan jauh di sini dan juga INSAR ini khusus untuk skala 1:5000, khusus untuk wilayah-wilayah hutan dan pedesaan gitu, non urban lah begitu ya. Nah, untuk wilayah urbannya yang lebih telitinya ini kita menggunakan data lidar dan foto udara. Nah,
Outputnya itu adalah peta skala 1:1000 dan peta skala 1:5000 yang tadi akan digunakan sebagai rencana detail tata ruang tadi. Nah, oleh karena itu, secara sederhana, nanti investor ataupun pengguna gitu ya, kita sudah bisa mendapatkan informasi setiap 1 meteran lah begitu ya, informasi itu sudah ada tuh bahwa oh ini tanah ini milik siapa begitu ya, ada point of interest apa begitu ya, sehingga informasi-informasi mungkin nanti akan lebih detail dibandingkan dengan data-data yang ada di Google gitu ya, karena kita akan mempunyai standarnya ya standar Indonesia lah begitu ya. Nah, jadi saya melihat dengan teknologi-teknologi itu bisa mendapatkan peta-peta ya dengan sesuai yang diharapkan lah begitu. Dulu gitu ya menggunakan peta skala besar ya. Hanya ini kalau dari kacamata saya standarnya belum memenuhi lah begitu, belum memenuhi karena kewajiban atau yang memverifikasi peta dasar sesuai dengan Undang-Undang Informasi Geospasial yang dulu itu adalah Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi dalam sudut pandang Badan Informasi Geospasial yang baru memenuhi itu ya 3% gitu ya, sedangkan yang lain ya itu boleh dibilang belum memenuhi lah. Nah, oleh karena itu bagaimana pemerintah sekarang melakukan percepatan untuk memenuhi itu supaya bisa jadi 100% lah, kurang lebih seperti itu. Teknologi itu memang terus berkembang dan itu tidak bisa dipungkiri begitu ya, tidak bisa dipungkiri dan kita juga tidak bisa mengelak gitu ya. Tapi kita melihat bahwa teknologi itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan begitu. Nah, andai kata melakukan pemetaan skala besar ini tanpa menggunakan teknologi gitu ya, saya yakin mungkin prosesnya akan lama atau membutuhkan SDM yang sangat banyak gitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini teknologi terkini, artificial intelligence, machine learning, mungkin dengan IoT juga, nanti ada big data juga, mungkin nanti algoritmanya sistemnya cloud segala macam, teknologi terkini digunakan. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mempercepat. Karena apa? Karena saya yakin ini sebetulnya pengguna sudah tidak mau menunggu lah gitu ya, tidak mau menunggu untuk mendapatkan hasil ini. Betul. Jadi kita melihat dinamika yang ada di masyarakat, kebutuhan, dan kita juga menyusun kurikulum lah begitu ya, menyusun kurikulum yang ada di teknik geodesi ITENAS dengan meminta pendapat stakeholder, mendapat pengguna, industri, asosiasi profesi, dan juga melihat benchmark dari universitas yang lain begitu ya, di dalam dan di luar negeri. Dan memang kita butuh geodesi itu bukan hanya surveying gitu ya, tetapi kita butuh teknologi artificial intelligence gitu ya, big data gitu ya, IoT gitu ya. Nah, oleh karena itu ya tentunya komputer dan pemrograman gitu ya. Oleh karena itu teknologi masa depan gitu ya, ya kita sudah mencoba dikenalkan lah begitu ya, dikenalkan di kurikulum begitu ya. Oleh karena itu setiap
tahun sekali kita merubah kurikulum. Khususnya kalau untuk yang di teknik geodesi ITENAS itu kurikulum tahun 2022 sudah memasukkan tuh unsur-unsur artificial fitur extraction kayak gitu ya untuk timah production itu, dan juga bagaimana mengelola dalam bentuk big data kayak gitu ya, bagaimana melakukan proses secara cloud computing kayak gitu ya, dan bagaimana memvisualisasikannya secara cloud dan secara web begitu ya. Nah itu pun di teknik geodesi ITENAS mahasiswa sudah bisa dikenali gitu ya, sehingga mereka saat ini sudah siap begitu. Dan juga kalau ada teknologi-teknologi yang terbaru, mungkin ke depan teknologi robotik ataupun smart yang lain ya kayak gitu ya, setidaknya mereka sudah bisa memahami dan menguasai cara kerjanya begitu ya. Oleh karena itu kita sekarang sudah mulai mempersiapkan ke hal-hal seperti itu gitu. Harapan saya kegiatan ini berjalan sukses, ya sukses, dan hasilnya ini memang betul-betul bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang, rencana detail tata ruang ini nih, ya. Patokannya itu. Terus terang aja kekhawatiran saya adalah kegiatan ini berjalan, ya, nanti ternyata masih ada miss gitu ya dalam hal penggunaannya kan membuat peta itu bukan hanya membuat peta selesai gitu ya, tetapi ini harus betul-betul digunakan gitu. Digunakannya oleh siapa? Apalagi ini digunakannya oleh salah satunya gitu ya, yang memproduksi petanya itu adalah teman-teman di BIG, yang nanti penyusunan rencana detail tata ruangnya di Kementerian ATR BPN begitu ya. Nah ini kan mesti betul-betul match, betul-betul selaras begitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang memang mesti kuat lah, dan kita tahu semua kadang di Indonesia itu kan yang paling sulit adalah masalah kerjasama dan organisasi lah, keorganisasian. Nah ini pun kita harus maksud saya sesama ekosistem geospasial, harapan saya ayolah sama-sama begitu ya, sama-sama menyukseskan kegiatan ini, karena ini menjadi entry point bagi kita. Kalau ini gagal, khawatir ini akan berdampak kepada profesi surveyor atau geodesi dan geomatika begitu ya. Tetapi kalau ini sukses, wah itu luar biasa. Ya berarti ekosistem geodesi, geomatika atau geospasial akan betul-betul dikenang lah bahwa ini adalah hasil produk kita gitu ya. Karena sepanjang sejarah kita merdeka kan belum punya nih peta skala besar satu wilayah Indonesia gitu. Inilah momentumnya lah begitu ya. Jadi harapan saya sih semuanya kita bisa bekerja bersama-sama begitu ya, menyukseskan kegiatan ini gitu ya, saling bantu-membantu. Saya yakin teman-teman di industri sudah menunggu-nunggu lah begitu ya, supaya kegiatan ini bisa cepat berjalan. Dan saya yakin juga teman-teman yang punya tanggung jawab di pemerintah punya tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan kegiatan ini. Oleh karena itu ya kita sama-sama bagaimana nih secara ekosistem geospasial yang ada, bahwa ini menjadi suatu tanggung jawab kita bersama lah begitu ya, supaya ini betul-betul bisa sukses dan bisa bermanfaat dan bisa membawa nama profesi surveyor atau geodesi geomatika geospasial itu betul-betul dibanggakan lah begitu. Baik, Dr. Sony Darmawan, Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITENAS, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sehat selalu.